Shalom. Ya, tolong tampilkan langsung di slide saya ya. Kalau ibadah kedua ini kan selalu dikasih nama labelnya itu ibadah mujizat. Berarti bicara tentang mujizat, bicara tentang karunia kesembuhan, bicara sesuatu yang itu semua karya Roh Kudus ya. Manusia ini tidak punya kemampuan mujizat, manusia ini biasa-biasa saja ya. Sebetulnya kalau mau jujur, siapa manusia? We are nothing ya. Tapi karena Roh Kudus itu punya kekuasaan, punya kuasa yang dahsyat ya. Dengan segala karunia-karunia yang istimewa, dan manusia pun dikasih kesempatan untuk boleh menikmati itu, boleh menikmati, bisa menerima karunia itu, bisa menerima dampak daripada karunia-karunia itu. Saudara, mari kita memahami di dalam firman Tuhan ya, mengenai mujizat dan kesembuhan, mujizat kesembuhan ya. Kalau saudara lihat di dalam sesi KKR ya, entah itu KKR besar atau mendoakan orang per orang secara pribadi, pertanyaannya gini, kenapa ya orang satu disembuhkan, satu kok enggak? Ya. Banyak sekali. Kalau ada KKR besar, ribuan orang, yang disembuhkan kok segelintir orang. Sebagian yang lain kok enggak disembuhkan. Apa Tuhan pilih kasih? Kan gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang umum. Ya. Ada apa, rahasia apa dengan Tuhan ini? Tapi kebanyakan kalau mengusir pelepasan, mengusir setan, lawannya setan, Tuhan selalu banyak memberikan kesempatan untuk menang. Ya. Kan ada bedanya, orang kesurupan diusir dengan orang sakit. Ya. Kalau orang diusir itu kan dia tak ada daya, ya, dia tidak sadar. Musuh kita satu cuma dengan iblis. Tapi kalau proses kesembuhan, orang itu terkait. Ya, ya kalau orang itu sadar, dia terkait. Berarti ada tuntutan iman dari orang yang tersebut. Ya. Kalau orang itu tidak berdaya, tergantung siapa yang minta, yang mendoakan anak itu. Kalau anak itu tidak berdaya. Ya. Nah inilah banyak hal-hal yang kita mau cari tahu. Mari kita mengerti di dalam Alkitab bicara apa. Next slide. Ya. Semoga kebaca itu ya. Kebaca dari belakang, Hansel. Rapat-rapat soalnya. Ya, oke saya bacakan aja. Yang pertama, ini kesimpulannya yang pertama, disimpulkan proses mujizat kesembuhan segala. Itu karena inisiatif orang yang berkaitan meminta. Jadi nomor satu itu tergantung inisiatifnya kita yang minta. Kita mohon minta kepada Tuhan. Itu saya kasih contoh ya. Itu bicara tentang Yairus, kepala rumah ibadat, yang minta kepada Yesus supaya anaknya disembuhkan. Ya. Yang kedua, masih yang pertama ya. Yang kedua kisah perwira Kapernaum. Minta kepada Yesus, yang disembuhkan siapa? Orang yang di rumah, sama dengan Yairus. Ya, pembantunya yang di rumah. Lalu yang ketiga, wanita pendarahan 12 tahun. Ditulis sudah berupaya, kalau zaman hari ini 12 tahun sudah berupaya ke dokter. Hasilnya apa 12 tahun? Kondisi semakin buruk. Hari itu dia ketemu Yesus, berinisiatif minta sendiri kepada Yesus kesembuhan. Ya, ini wanita ini hebat, inisiatif sendiri minta. Ketika kisah itu menggambarkan, proses mujizat kesembuhan bisa karena inisiatif minta. Manusia memang dikasih hak, boleh meminta. Ya, inisiatif meminta. Lalu yang kedua, ternyata ada juga di kisah ini inisiatifnya Tuhan sendiri. Jadi Tuhan sendiri punya hak, haknya Tuhan penuh. Ya. Tuhan punya hak prerogatif, ya maunya Tuhan. Ya. Gak usah minta, maunya Tuhan. Gitu ya. Itu ada contohnya peristiwa apa? Peristiwa
seorang muda di Nain dan peristiwa orang yang di kolam baptis Siloam. Di Siloam, kolam Siloam. Ya, 2 peristiwa nanti kita baca. Yang ketiga, ini yang ketiga ya. Seringkali manusia bertanya-tanya. Yang ketiga ini, Tuhan tahu, Tuhan ngerti isi hatimu. Tahu dia, tahu bobot imanmu. Ya, Tuhan tahu respon hatimu kepada Tuhan seperti apa, tahu dia. Ini serius banget enggak ini? Ini imannya sungguh-sungguh enggak ini? Atau ini sekedar butuh-butuhan tok? Ya. Dia tahu imanmu seperti apa, responmu, respekmu kepada Tuhan seperti apa, kualitas hati, dan sedalam apa kerinduanmu. Tuhan ngerti, kan tidak bisa ditipu dia. Ya. Sehingga dia bisa mengukur, kalau ini belum lah, kasih waktu, kasih kesempatan. Ya. Supaya dia sungguh-sungguh gitu. Ya. Nah, kita kan nggak ngerti gitu loh ya. Di dalam kondisi kenyataannya ini kita yang mana ya. Tapi jelas minta boleh. Tapi jawabannya pun kalau minta jawabannya itu tergantung Tuhan. Ya. Memang kita boleh beriman, minta boleh, Tuhan bisa jawab ya, Tuhan bisa jawab nanti, Tuhan bisa jawab tidak. Ya. Pokoknya ingatlah, Rasul Paulus seorang rasul itu ya, rasul yang minta sama Tuhannya supaya ada sesuatu dalam dirinya yang mengocoh hidupnya. Dia minta Tuhan supaya ini dilepaskan, bebaskan aku. Ya, dia berdoa minta sama Tuhan dan Tuhan jawab langsung. Untuk yang ini enggak. Yang ini biarkan di dalam dirimu. Dengan alasan apa Tuhan? Nah, ini mungkin Tuhan Maha tahu ya. Kalau itu ada di dalam dirimu, kamu tetap bersandar kepadaku. Kalau itu ada di dalam dirimu kelemahan itu, kamu akan berharap aku terus. Tapi kalau itu tak ambil hari ini, kamu mulai enggak bersandar. Hebat ya Tuhan ya. Jadi kalau Tuhan tidak ngasih sembuh ya bukan jahat hatinya, enggak. Dia ngerti ada maksud-maksud. Ya. Seperti ada orang begini loh, saya ini kerja mati banting tulang Pak, teman saya juga iya. Sama-sama Kristen, sama-sama punya aktivitas rohani, sama-sama memberi. Aku tahu kalau dia memberi enggak hitungan sama Tuhan. Tetapi coba lihat Pak, bidang dia bisnisnya sama dengan aku, beda kota. Kenapa dia kaya raya? Sekarang ini kayak saya baca asetnya, hitungan saya ini dia sudah triliun Pak angkanya. Saya loh enggak, belum. Kenapa? Nah ini jangan dituntut juga, nggak bisa. Ya. Tuhan itu sudah ngomong di firman-Nya, aku mau memberkati dia lebih daripada kamu. Kamu enggak boleh iri. Karena itu punya aku yang punya hak. Ya. Jadi kalau aku ingin memberi dia lebih daripada kamu lebih banyak, kamu gak usah iri. Gitu. Dan di balik itu saya ngerti Tuhan itu pasti punya pertimbangan sendiri. Dia itu kan Allah yang bijak, yang wise ya. Sehingga dia ngerti ada orang-orang tertentu kalau diberkati besar dia gak kuat. Ada orang tertentu kalau diberkati besar sekali dia foya-foya. Dia lupa sama Tuhan. Ada orang enggak. Nah seperti yang saya ngomong beberapa kali yang saksi sama saudara ya. Orang ini badannya fisiknya seperti TNI, gagah. Gagah. Saya lihat tongkrongannya pasti orang kaya. Ya. Lalu dia datang ke gereja sempat konseling, tanya ke saya, ternyata dia punya masalah berat sekali. Bisnis hancur, bisnis istrinya juga hancur, diam-diam istrinya kedapatan punya utang angkanya miliar. Ya. Jadi dia kaget, sehingga dia ngitung semua aset pun saya jual, tidak bisa nutup utang Pak. Ya. Maka orang ini stres, fisik boleh besar karena dia fitness. Tetapi apa yang terjadi kualitas jiwanya? Jiwanya kerdil. Orang segagah dia dihempas karena badai soal keuangan, mau bunuh diri. Nangis tuh di depan saya. Sampai saya ngomong, Bapak ini fisiknya gagah. Saya pikir Bapak ini TNI ya. Tapi jiwamu hancur Pak.
Saya tanya ya gitu. Bapak selama ini bagaimana membangun rohani Bapak? Dia jawab dengan jujur. Pak, selama ini loh kami ini di zona nyaman Pak. Saya uang berlebih-lebih. Jujur Pak, saya tidak malu. Saya tidak pernah mikir soal rohani Pak. Sama sekali. Ya begini, orang kalau nyepelekan rohani, tidak dibangun rohaninya, kalau kena badai besar, dia tumbang. Tapi kalau rohaninya disiapkan, suatu hari badai akan datang. Sudah percayalah ya, manusia hidup suatu hari ada badai. Mungkin badainya kali ini masih, ya angin ributnya sebentar. Suatu hari lagi badainya agak besar. Suatu hari besar sekali. Ya, badainya apa Pak? Macam-macam. Ada hempasan ekonomi, hempasan sakit penyakit. Tiba-tiba loh Pak, kok muncul penyakit begini? Saya tak kasih tahu ya. Saya punya anggota FA di Surabaya. Orang berduit. Mengadakan perjalanan ke Eropa. Sehat, sukacita perjalanan. 1, 2, 3 hari badan anget panas, anget. Dia mikir capek mungkin dikasih obat flu. Reda sebentar, sore malam panas lagi. Terus begitu berhari-hari. Terpaksa datang pada waktu di Jerman, datang ke dokter. Di dokter cuma ngomong dilihat, oh capek ini. Ya, diinjeksi vitamin, kasih vitamin. Lalu minta si teman saya ini, Dok kalau aku butuh dikasih antibiotik gini kemana? Mungkin ini perlu antibiotik apa karena panas. Mau dokter Eropa? Dokter Barat nggak mau antibiotik, nggak mau. Nggak gampang dia antibiotik. Anda beli-beli sendiri nggak bisa. Hanya di Indonesia yang hebat. Anda boleh ke apotek hari ini cari antibiotik. Anda telan 20 dikasih gitu. Pokoknya Indonesia bebas. Di sana nggak boleh, ketat sekali. Sehingga pulang ya cuma vitamin. Menurun sedikit panas lagi Pak, turun sedikit panas. Sampai pulang begitu terus. Maka anak ini pulang ke Indonesia langsung check up. Kenapa aku begini? Dicek. Anda tahu jawabannya dokter. Pertama Surabaya. Oh levermu ini, levermu ada isinya. Apa isinya Dok? Gak tahu. Mesti diteliti lebih dalam. Bawa Jakarta. Jakarta sama. Di dalam levermu ada sesuatu. Ini buat panas. Tak terima berangkat Singapura. Singapura periksa. Oh iya, ini saya duga di dalam levermu ada nanah. Terus gimana Dok? Disedot. Sedot. Ada alternatif lain? Yang enggak ada. Kalau obat ya coba dikasih obat ini ya. Tapi menurut saya harus disedot. Pulang Indonesia minum obat. Tetap panas naik turun. Dokter Surabaya Jakarta periksa lagi, gini aja lah, saya kasih obat khusus turun panas. Nanti kalau turun saya sedot. Kalau turun disedot. Tak turun-turun saudara, seminggu 2 minggu tak turun. Jadi dia bingung, apa nih? Berangkat lagi Singapura. Ngomong ke dokter Singapura, ini saya dikasih ini loh. Obat untuk turun panas, kalau turun baru disedot. Ketawa dokter Singapura. Ya enggak bisa. Memang jalan keluarnya operasi, tapi untuk mau turun panas terus disedot enggak bisa. Kenapa? Disedot dulu panasnya turun. Pantes lah 2 minggu, enggak turun-turun. Oh gitu, iya ini disedot dulu nanti turunnya panas, selesai. Pasrah ke Singapura, sedot nanas. Saya tanya, sakit ya sedot livernya? Oh sakit ya, bukan main, sakit. Sedot nananya keluar. Setelah itu 1, 2 hari, 3 hari, enggak panas. Tapi Pak, begitu saya mau pulang, berapa mau bayar rumah sakit? Cuma disedot gitu. 650 juta. Langsung dia telepon istri saya karena dia dulu kaitan dengan asuransi ya. Dia tanya,
program saya itu cukup enggak untuk bayar rumah sakitnya. Dicek urus, untung saudara. Dia tercover ada jatah 500 juta. Jadi dia hanya bayar 150 juta. Bagi dia untung Pak 150. Ya karena duitnya banyak masih ngomong untung. Kalau enggak punya uang terus gimana? Ya. Untung Pak 500 tercover 150 masih bisa bayar. Ya. Nah ini yang saya sebut. Dia badai itu bisa tiba-tiba muncul. Tidak ada apa-apa dia. Sampai dia tanya, penyebabnya apa kok liverku bisa ada nananya? Tidak tahu. Cuman dokter memperkirakan karena makanan. Kamu dari mana saja? Makan Singapura tidak mungkin, Singapura bersih. Saya mikir Pak mungkin di Jakarta ya. Hanya itu dokter jawab. Ingat-ingat makan apa di Jakarta? Ya dari situ. Ya, makanya saudara ya kalau saya ingat peristiwa-peristiwa gini ya, kita tiap hari jangan lupa berdoa. Ya. Keluar rumah berdoa. Sebab kita loh tidak maha tahu. Ya. Keluar rumah berdoa. Mau tur ya berdoa. Nah, kayak dia tidak ada apa-apa sehat-sehat, di Indonesia masih sehat, ketawa-tawa sampai di sana hari ketiga mulai panas. Ya. Terus berujung, terus berminggu-minggu. Sampai selesai disedot pun pulang masih bertahan beberapa bulan. Sakit ya. Jadi nyedot liver itu sakit. Ya, nah disitulah kita semua diingatkan ya. Saudara ayo jangan gegabah. Banyak perkara-perkara enggak tahu. Apalagi kita bicara tentang mujizat, bicara kesembuhan ya. Kalau enggak sembuh jangan marah. Ya. Enggak tahu, makanya yang penting kita pahami. Apa ya rahasia-rahasia dalam firman Tuhan. Ya ini gambarnya di dalam Alkitab. Ya, ayo kita lihat satu-satu. Satu. Next. Inisiatif orang yang meminta. Ya, Yairus. Nah, Yairus kalau boleh dibuka ya enggak apa-apa ya kita baca ya. Yairus inisiatif minta. Markus 5 ayat 22, 23. Markus 5 ayat 22, 23. Boleh dibuka ya, kita akan baca supaya kita tuh ingat, oh iya ya ini faktornya minta ini. Ya, kuncinya minta. Markus 5, 22, 23. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ya, ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. 23. Dan mohon sangat kepada Yesus. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, jadi masih hidup ya. Datanglah kiranya letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Nah ini seperti kebanyakan orang. Kalau minta kesembuhan ada orang yang sangat minta kepada hamba Tuhan, tangannya dijamahkan ke dia. Ya, jaman supaya aku sembuh. Loh boleh Pak gitu? Enggak apa-apa boleh. Ya. Tapi enggak begitu juga boleh. Karena poinnya iman. Ya. Nah lanjutnya kisah ini saya enggak usah baca Alkitab, saya cerita aja. Lanjutnya mereka rombongan bersama Yesus jalan mau ke rumahnya Yairus. Di tengah jalan, nah itu dia. Di tengah jalan, ini ya tengah jalan, ketemu wanita pendarahan. Nah lompat ke sini. Ya ini kan Markus masih 25 sampai 34. Ketemu wanita pendarahan. Rombongan ketemu wanita pendarahan. Wanita pendarahan enggak ngomong apa-apa dia. Enggak minta tolong Yesus jamah kepalaku, tumpang tangan. Enggak. Wanita pendarahan enggak butuh itu dia. Ini inisiatif daripada dirinya sendiri. Ya, dia diam-diam ngomong, asal aku menjamah ujung jubahnya. Ujung jubah, kintil-kintil gitu. Bukan jubah loh, ujungnya saja. Aku pasti sembuh. Itu imannya dia. Dan dia berusaha masuk. Akhirnya masuk di gerombolan itu, dia pegang. Tak. Anda tahu begitu pegang, tak, Yesus berhenti. Tak. Tanya Yesus, siapa yang megang jubahku? Gini. Itu pertanyaan aneh buat murid-muridnya yang lain. Yesus, orang segini banyak
lu tanya siapa yang megang jubah, yang nyenggol jubahku. Ya pasti orang senggol-senggol lah gitu lah. Kan gitu ya, itu logikanya. Orang segini banyak lu tanya siapa yang senggol, siapa yang pegang. Ya pasti orang banyak ini padat ini gitu. Yesus jawab apa? Enggak, sebab aku merasakan ada kuasa keluar dari tubuhku. Kuasa dari Tuhan kesedot keluar. Ngakulah perempuan itu aku. Dengan ketakutan ngaku, tapi Tuhan baik. Pergilah engkau selamat, engkau sudah sembuh. Sembuh seketika loh. Ya, jadi kesimpulannya apa soal wanita pendarahan? Kuasa Yesus itu bisa transfer langsung keluar hanya oleh iman. Ya, hanya oleh iman. Kuasa itu bisa keluar. Yang lain senggol-senggol nggak ada yang keluar. Nggak ada, dia senggoli orang kiri kanan. Nggak ada yang keluar kuasa itu. Tapi karena iman dia keluar. Ya, lalu setelah sembuh mereka lanjutkan perjalanan bersama Yairus. Nah sebelum nyampe rumah Yairus ini dengan rombongan ketemu saudaranya menyongsong. Yairus nggak usah repot-repot nyuruh Yesus ke rumah gitu di tengah jalan ini. Loh kenapa? Anakmu sudah mati. Jadi ini informasinya. Yesus mendengar berita saudaranya ngomong anakmu sudah mati. Yesus jawab apa? Langsung lihat ke Yairus. Tuhan Yesus enggak ngerespon orang itu. Yairus yang dilihat. Dengan perkataan Yairus, jangan takut, percaya saja 4 kata. Kenapa? Yesus ngerti suara negatif seperti ini bisa menakutkan Yairus. Bisa merontokkan iman Yairus. Maka Tuhan tidak peduli suara ini. Tuhan langsung lihat Yairus. Yairus, jangan takut, percaya saja. Ayo ke anakmu. Anakmu tidak mati. Anakmu tidur. Ya, inilah Yesus. Dari Yesus praktek masuk ke rumah itu. Semua ngomong anak mati kok dia ngomong tidur. Ketawa. Tapi betul Yesus masuk dalam kamar. Langsung bangkitlah bangkit seketika, anak itu hidup lagi saudara. Ya. That is mujizat. Tapi siapa yang minta? Anak itu enggak. Anak itu enggak berdaya di rumah, yang minta bapaknya Yairus. Ya. Lalu masuk yang kedua, perwira Kapernaum. Ini dibaca ini ya. Perwira Kapernaum, Matius 8 ayat 5. Nah, ya. Anda kalau baca gini, ngerti, oh Tuhan ini cara kerja model begini ya. Matius 8 ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Yesus dan mohon kepada Yesus. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ya. Yesus berkata kepadanya, Yesus nawarkan diri. Aku akan datang menyembuhkannya. Kalau tadi Yairus tidak nawarkan diri, Yairus yang minta. Kalau ini Yesus nawarkan diri, udahlah aku ke rumahmu, ayo gitu. Tetapi jawab perwira itu apa? Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata. Katakan saja sepatah kata, ngomong sedikit aja Tuhan Yesus. Maka hambaku yang di rumah akan sembuh. Ya, Yesus nawarkan diri ke rumah ditolak loh, nggak mau. Nggak usah Yesus, nggak usah. Ya, ngomong aja sekarang pasti sembuh. Nah, lalu dia ngasih contoh, seperti aku ini seorang bawahan dan di bawahku ada prajurit lebih rendah lagi. Jika aku berkata kepada prajurit di bawahku, pergi maka ia pergi. Kepada seorang lagi datang maka dia datang. Pokoknya tergantung pemimpinnya ya. Atau kepada hambaku kerjakan ini maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Yesus dan berkata kepada mereka yang mengikutinya apa? Yesus ngomong apa ini? Aku berkata kepadamu ya, sesungguhnya iman seperti ini tidak pernah aku jumpai satupun orang Israel, tidak pernah aku lihat seperti ini. Ini imannya dahsyat. Seluruh Israel tidak ada yang seperti orang ini. Dan memang akibatnya apa? Tanpa Yesus datang. Hanya ucapan aja. Orang yang di rumah udah sembuh.
Ya. 1, 2, 3 ini semua minta. Ya, balik slide saya. Nah, sekarang masuk yang enggak minta ini. Ya, yang enggak minta. Next, ya yang enggak minta. Inisiatifnya Tuhan. Nah ini haknya Tuhan. Dia mau apa silakan Tuhan. Ya, ini ada di Lukas. Lukas berapa itu? 7 ayat 11 kita baca. Ya, ini enggak minta. Dia yang inisiatif. Kemudian Yesus, Lukas 7 ayat 11. Ya. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Nain itu nama kota. Murid-muridnya pergi bersama dengan dia dan juga orang banyak menyertai dia berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus kasihan janda anaknya mati. Ya. Lalu ia berkata kepadanya, jangan nangis. Ya, ini kebaikan Yesus. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuh. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hei anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang ketakutan, mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah kita. Allah telah melawat umatnya, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Yesus Tuhan di bumi dikenal sebagai guru, di bumi juga sebagai rasul, di bumi juga sebagai nabi. Ya, lengkap ya, jabatan Yesus lengkap jabatannya. Ya. Nah peristiwa ini jelas, tidak ada yang minta, ibunya nggak minta sama Tuhan Yesus. Yesus berinisiatif sendiri, gitu loh. Ya, nggak usah heran peristiwa ini, memang ini maunya Tuhan, haknya Tuhan. Lalu yang kedua, contoh lain yang kedua, Yohanes 9 ayat 1 kita baca. Ya, ini sama juga. Yohanes 9 ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Waktu jalan, lihat orang buta. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah orang yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, juga bukan orang tuanya. Yang salah siapa? Anak ini? Enggak. Orang tuanya? Enggak juga. Ya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Artinya apa? Justru inilah untuk memuliakan nama Bapa. Lewat orang yang seperti ini Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Sembuh, memuliakan, meninggikan nama Bapa. Ya. Jadi tidak ada yang salah peristiwa ini. Bukan orang yang buta itu bukan orang tuanya. Tapi memang ada maksud Tuhan. Ya, lalu kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang ngutus aku. Selama masih siang aku akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi dan berkata, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam itu artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya kembali dengan mata melek. Ya, siapa yang inisiatif minta di sini? Tidak ada. Ini mau-maunya Tuhan. Ya. Jadi kita mulai paham, oh begitu ya, iya. Makanya bicara keajaiban, bicara mujizat, bicara kesembuhan, banyak versi, banyak pengertian ya. Yang terakhir tadi yang ketiga, ayo silakan yang ketiga. Nah ini repot ini. Tuhan tahu dalam hatimu imanmu seperti apa. Tuhan tahu bagaimana kamu respect kepada Tuhan. Tuhan tahu sejalan apa kerinduan kamu. Ngerti dia. Sehingga Tuhan ngomong kalau ini perlu disembuhkan sekarang. Yang sebelahnya
nanti aja biar dia berlatih iman gitu loh. Ya, jangan marah. Ya sudah belum waktunya. Loh saya ini pernah kok pada waktu ngikuti hamba Tuhan yang lagi proses kesembuhan. Satu rumah kumpullah orang, 3 orang sakit. Ya, satu rumah. Hanya 1 yang sembuh. Yang 2 loh enggak. Sehingga yang 2 itu sempat ngomong ke saya, Pak kalau dia itu disembuh ya, aku kenapa Tuhan tidak sembuhkan ya? Jangan tanya ke aku. Ya. Engkau percayalah sama Tuhan, Tuhan punya waktu, punya acara sendiri ke kamu. Ternyata saudara tahu ya, ini saya ini tidak menuduh orang ya, tidak menghakimi orang ini mah sudah meninggal ya. Ternyata Tuhan tahu juga, anak ini nakal. Ternyata permintaan dia itu Tuhan ngerti kualitas hidupnya. Maaf ngomong sorry, orang ini masih dalam perzinahan terus. Masih. Dalam keadaan sakit pun masih punya hubungan. Ya, sehingga teman-teman yang lain ngomong, memang bebal itu teman kita satu itu. Masih. Ya. Jadi Tuhan ngerti, ini hanya mau cari butuhnya untuk sembuh. Seperti yang tadi pagi saya ngomong lah, masyarakat segini banyak cari aku cuma butuh minta roti. Datang kepada aku cuma mintanya itu minta roti, minta diberkati, minta soal uang, terus minta. Kapan kau memberinya, kok minta terus tiap tahun gitu loh ya. Makanya kita ini saudara masuk tahun yang baru ini, ayolah ya minta boleh tapi bobot mintanya jangan minta terus. Berimbanglah kapan kau memberi Tuhan. Memberi apa? Aku tidak punya uang Pak. Tidak perlu harus uang kalau memberi. Kau bisa memberi waktumu, kapan waktumu untuk Tuhan. Kapan energimu untuk Tuhan. Untuk Tuhan apa Pak? Loh banyak pelayanan itu. Ya, saudara cek ya. Kasih itu apa Pak? Orang kalau kasih memberi, betul. Tapi kalau orang memberi belum tentu ada kasih. Memberi bisa punya maksud. Ya, ada udang di balik. Ya. Di bawah di bakwan. Orang memberi belum tentu kasih. Tapi kalau orang itu percaya Yesus kasih, pasti dia memberi. Ya. Kasih adalah masih enggak, kasih ada apa? Macam-macam. Kasih itu ya Yusman tahu. Kasih itu kamu enggak sombong. Rendah hati itu kasih. Ya. Kasih itu enggak egois. Kasih itu enggak gampang iri. Ya, itu kasih. Banyak kasih itu. Kasih itu santun. Gitu loh. Banyak. Jadi kalau tahun ini aku minta boleh Pak kepada Tuhan, minta bisnisku supaya diberkati. Boleh, tapi imbangilah memberi. Memberi apa? Kapan waktumu untuk baca Alkitab? Kapan waktumu untuk berdoa? Pada waktu, tadi saya kasih jam. Ibadah ke-1. Ayo cek ya, jammu kerja berapa? 8 jam. Tidur berapa? Berapa sih Bu tidur orang Bu? Pak Samuel Shanto itu tidurnya 3,5 jam. Pendek sekali, itu enggak baik. Saya pendek 4 jam, 4,5 ya. Kalau saya sisa tidur 6 jam itu, waduh sukacita. Ya. Rasanya sukses sudah hari itu. Enggak, tidur misalnya tidurnya saya paksakan tidur jam 10 lah. 11, 12, 1. Setengah 1, jam 1 atau setengah 2 saya bangun, enggak bisa tidur. Ya, enggak bisa tidur. Makanya saya kalau bersama istri, mesti keluar ruangan, nyalain lampu. Duduk baca. Kalau di kamar saya nyalain lampu, ikut bangun istri. Ikut enggak bisa tidur ya. Ya. Jadi kalau sekarang istriku enggak ikut, ya di kamar terang sudah langsung enak ya. Tapi jamnya kurang. Ya, itu terus begitu, enggak normal. Yang baik 7 jam. 6 jam oke lah, 7 jam sehat itu. 8 sehat lagi. Ya. 9 jam tidur kurang sehat justru. Ya. Tidurnya 10 jam alamat melarat, kiri, miskin. Ya, banyak tidur enggak ada bekerjanya gitu loh ya. Nah,
Anggaplah yang 6 jam aja. Saya hitung-hitung dengan jam persiapan pagi. Masa orang bangun pagi langsung kerja kan enggak? Enggak Pak ya. Pak Guntur kalau bangun jam berapa? Jam 5? Ya, masih otak-atik gitu ya. Minum kopi enggak pagi? Enggak ya. Kalau saya cari kopi, duduk minum kopi. Sambil baca, kalau ada kue kasih kue gitu pagi. Kalau di sini sempatkan setelah matahari mulai keluar, turun coba saya turun. Jalan keliling mall, ya saya hitung 1 kali keliling, 2, 3, setengah jam itulah ya. Kalau 4, 45 menit gitu lah. Oh keliling gitu ya, dimeniti. Kalau di rumah sama gitu lah. Itu leye kita 2 jam. Mandi siap berangkat. Ya. Hitung lagi berapa jam kerja. Bu Weber kerja berapa jam? Buka kantor itu? Normalnya berapa? Jam 9, 8? 4, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 jam. Antara 7, 8 jam bekerja. Ya. Pak Guntur saya enggak tahu berapa jam. Hah? Pak Ronald berapa jam kerja? Ayo. 8 paling ya. Iya 8 jam. Pulang, nah, ada jam jarak pulang sampai rumah. Sampai rumah ngapain aja? Saya cek, waktu itu ada Bu. Jangan ngomong, sorry Pak ada waktu aku. Ikut FA, gak bisa, gak ada waktu. Ada waktu itu. Kalau gak ada waktu kalau udah mati nanti ya, gak ada waktu. Ya. Tapi kalau masih sibuk-sibuknya ada. FA itu berapa lama sih Bu? Paling lama? Jam. Paling lama. Nah makanya saya bilang, saya dikasih waktu 24 jam. Anda 24. Untuk Tuhan kapan? 1 jam enggak bisa? FA juga enggak setiap hari, seminggu sekali lagi. 1 jam aja buat Tuhan. Makanya ini yang Tuhan capek ya. Tuhan tuh capek sama manusia. Bingung rombongan cari aku jam 3 masih tidur dibangun nih. Supaya melayani itu orang kampung datang semua. Ditinggal pergi Bu sama Tuhan Yesus. Ayo ngungsi aja pergi yuk. Loh kenapa Tuhan? Itu capek ngurusi orang ini. Apa? Coba nanti aku layani. Minta roti. Semua minta berkat. Setelah itu minggat. Ya. Sampai 3 kota, salah satunya Kapernaum. Ya. Betsaida, Kapernaum, Koraisim, 3 kota. Aku sudah membuat mujizat, miracle, kesembuhan. 1 pun tidak ada yang bertobat. Capek deh Tuhan. Ya. Ini contoh. Nah keadaan itu rupanya ditarik namanya manusia. Sama seperti zaman ini, masih begitu manusia ini. Makanya seringkali, itu Pastor Yohe kan banyak memberkati orang juga dengan miracle, dengan kesembuhan banyak tuh saudara. Apakah semua mengucap syukur terima kasih sama Tuhan dengan bertobat sungguh-sungguh? Belum tentu. Ada yang suruh saksi aja gak mau. Iya, padahal udah nerima loh. Ya. Saksi. Susah ya manusia ya. Dan Tuhan sudah tahu kualitasnya manusia. Jengkel Tuhan. Ditinggal pergi tuh. Orang segitu kampung datang, pergi aja lah. Tetap mereka minta itu. Ya. Maka itu saudara ya, pemahaman tentang firman itu penting. Ya. Orang bisa bertobat karena kau ngerti firman. Ya. Tapi kalau disentuh miracle, hari itu kelihatannya tobat, besok lo udah enggak. Ya. Betapa bebalnya manusia itu kuat sekali. Ya. Saudara, kalau kita ingin merasakan kemurahan Tuhan, ingin nikmati mujizat sekalian, nanti Pastor Yoel datang, dia memang mendapatkan karunia-karunia itu. Ya. Kalau penerimanya juga enggak siap, ya Tuhan tidak akan sentuh. Ya. Kenapa Tuhan di sebelahku lo sembuh? Aku kok enggak? Ya itu Tuhan tahu tuh loh. Kamu ini kelihatannya tok hari ini mulutnya. Tapi hatimu lo tahu Tuhan. Kedalaman kerinduanmu lo tahu Tuhan bobotnya. Sehingga Tuhan ngomong apa? Nggak usah nanti aja. Yang ini nanti aja. Ya sudah itu haknya Tuhan. Hak prerogatif Tuhan. Ya. Tapi saudara dan saya kan enggak tahu. Tuhan tuh bakal sentuh yang mana. Enggak tahu. Ya, makanya Tuhan kasih kebebasan boleh minta. Ya. Nanti dikasih kesembuhan apa enggak tahu.
Menantu saya itu loh, menantu ya. Tidak bisa punya anak, mulai susah dia. Kawin sama anak saya tidak bisa punya anak, aduh gimana. Datang ke dokter satu ngomong enggak bisa. Pindah dokter lagi yang kedua yang lebih pintar dianggap, tetap ngomong enggak bisa. Dari yang paling pintar datang yang dokter ketiga, tetap ngomong kemungkinan hamil 1%. Jadi gimana dok? Satu-satunya jalan kalau mau bayi tabung. Berapa dok? 200 juta. 200 loh. Oh bisa lahir dok. Kemungkinannya keberhasilannya 50-50. Langsung enggak mau bantu saya. 50% dok? Iya jujur 50-50. Langsung dia enggak usah dok. 200 juta. Dia pulang, dia cukup nangis sama Tuhan Yesus. Enggak ngomong ke saya, enggak ngomong ke istri saya loh. Dia bergumul sendiri nangis. Tuhan, aku minta Tuhan jadikan istri yang normal. Aku pengen punya anak. Tolong Tuhan jangan mandul. Dokter ngomong aku mandul, gak bisa. Nangis sama Tuhan. Anda tahu hitungan minggu. Ya hitungan minggu. 3 minggu itu berapa? Muta-muta di rumah. Dikira flu lagi, minumlah obat flu. Ya, badan tidak enak apa obatmu itu? Tuzalos. Dikasih obat flu. Obat flu, kok tetap aja muta-muta terus ke dokter. Dok, minum ini tidak bisa, ini apa? Tuzalos. Terus dokter cek. Oh, kamu tuh hamil. Hamil dok? Iya, cek lagi. Loh hamil. Langsung nangis puji Tuhan. Langsung pulang ke rumah saya rumah saya ada FA. Langsung bersaksi sambil nangis. Ya saya tahu malam itu dia saksi. Jadi Pak aku sekarang udah hamil. Wah puji Tuhan. Saya bilang gini, tak tumpangi ya kisahmu ya. Wanita lain yang seperti kamu itu ada banyak. Ya, tak kasih contoh si A, si B, si C. Dia sudah teriak-teriak sama Tuhan Yesus. Dia tidak punya anak sampai sekarang loh. Ada hamba Tuhan senior lagi sekarang ini umurnya udah kepala 7. Tidak punya anak. Apakah dia tidak minta Tuhan ngimani? Ngimani. Tapi Tuhan tidak kasih. Kamu bersyukurlah dapat belas kasihan kemurahan Tuhan itu karunia. Bersyukur. Iya Pak. Iya. Kan tidak semua orang begitu. Ya. Di Malang lagi. Kota Malang nih. Anaknya tidak bisa mens. Tidak bisa mens bu, umur 11-12 tidak bisa mens. Terus tidak bisa mens, mamanya takut. Ada tumor atau apa. Periksa dok, periksa lengkap dok. Bisa lengkap. Oh, sini bu. Ya pasti tidak bisa mens bu. Kenapa? Ini loh isi perutnya anakmu. Anakmu ini diciptakan Tuhan, tidak ada kandungannya. Kosong, tidak punya kandungan. Bagaimana bisa mens? Bagaimana mau bisa punya anak, enggak bisa besok. Ya terimalah bu ya, wong yang bikin Tuhan. Nangis kan seorang ibu kan. Dok, kapan aku beritahu anak ini? Nanti kalau udah agak besar. Ya, mulai agak besar, umur 16 gitu ya, diberitahu. Diberitahu diem anak ini. Berapa hari dia terus langsung ngomong ke mama, mama nanti aku sekolah ya, sekolah suster saja. Aku mau jadi suster. Loh kenapa jadi suster? Ya kan aku enggak bisa punya anak mah. Nanti kalau kawin kasihan yang laki. Enggak Lus, aku enggak mau buat orang sedih. Aku jadi suster aja. Oh tambah nangis mamanya. Tapi untung mamanya ini punya iman yang baik. Ngejak anaknya ayo berdoa minta sama Tuhan. Ya berdoa. Jadi modalnya doa saja. Ini kisah heboh loh. Doa bu ya. Pada bulan kesekian, mens anak itu. Mens bukan mamanya ini yakin, wah udah ada perubahan, sembuh, enggak. Pasti ada apa-apa ini. Gitu, negatif orang ini. Langsung lari ke dokter, dok tolong periksa dok, sekarang keluar darah aja dok. Dokternya kaget, kok bisa dari mana itu gitu loh. Ya, tenang bu, ya periksa. Hasilnya tahu. Aduh, sini bu.
Pantaslah dia bisa ada pendarahan. Kenapa? Ini keluar kandungan. Jadi dokternya ya heran. Siapa Bu yang ciptakan kandungan kalau tidak Tuhan? Ini mujizat ini. Sekarang loh anaknya itu perempuan tuh sudah punya anak 2. Jadi punya cucu 2 aja. Ayo mau ngomong apa? Ini zaman ini. Miracle. Ya. Modalnya apa Ibu? Ini tidak ada modal apa-apa. Berdoa. Dengan kedalaman hati kerinduannya yang Tuhan tahu. Diukur ini kerinduan ibunya ini. Bisa keluar. Saat dokternya juga heran. Baru kali ini saya yang lihat. Kandungan ada bisa muncul. Mujizat. Ya. Jadi saudara gini loh, kesimpulannya gitu loh. Soal mujizat, kemurahan Tuhan ini membutuhkan iman saudara ya. Iman itu harus dibangun seperti engkau membangun otot. Coba fitness. Kapan otot menonjol? Bisa 1 hari, 2 hari? Berapa hari Bu menonjol? Sebulan bisa? Nggak kelihatan. Saya tanya salah satu rekan kita di Malang. Garuk enggak bisa garuk. Jadi garuk itu mesti istrinya. Gatel gitu, istrinya krok. Betul Bu. Tidur. Hanya bisa begini. Tidur miring enggak bisa. Otot semua. Saya tanya, otot seperti ini berapa lama muncul, berapa bulan? Ketawa dia. Bukan bulan Pak hitungannya. 13 tahun. Otot seperti ini. 13 tahun. Bangun iman tuh sama Pak ternyata. Enggak begitu. Ya, bangun iman tuh sebulan gitu. Enggak. Bangun iman tuh terus diproses. Mumpung ada masalah ini proses bangun iman. Ada kesulitan ini, proses bangun iman ini. Ada problem, bangun iman. Terus begitu. Iman hanya bisa dibangun lewat peristiwa, fakta, kejadian hidup. Iman akan dibangun lewat tantangan-tantangan hidup. Kalau tidak pernah ada tantangan, jamin imanmu tidak kuat. Ya. Kalau tanpa tantangan, zona nyaman, imanmu pasti rapuh. Karena iman itu butuh latihan. Ya. Jadi Kristen bisa seketika, tapi bertumbuh iman tidak ada seketika. Tidak bisa membalikkan gini. Kalau jadi Kristen, baptis, ini. Ya. Tapi apa imannya tangguh, begini nggak bisa. Pelan-pelan, kadang berhenti dulu. Kadang agak balik gini. Ya. Nah disinilah pertaruhan, kalau saudara belajar dan saya pun terus membangun iman, maka tidak ada banyak pertanyaan yang bingung ke Anda. Apalagi kalau kita baca kebenaran. Tahu, hari ini udah tahu, oh ini memangnya ya, memang ada yang model begitu ya di Alkitab, iya. Tapi ingatlah ujungnya pokoknya Tuhan bisa yes, bisa no. Ya, tidak usah paksa. Kalau paksakan, kalau jawabannya gini, kalau kau minta asal beriman pasti digenapi, itu bohong. Enggak ada. Harus beriman iya, tapi kalau pasti apa yang kau mau pasti terjadi. Tidak. Yang pasti itu kalau sekehendak dengan kehendak Bapa pasti. Firman sudah ngomong kok. Bukan asal kau imani pasti Tuhan nuruti, enggak. Asal apa yang kau pikir kau inginkan itu sekehendak dengan Tuhan, sejalan dengan Tuhan. Digenapi, kabulkan. Saudara udah Kristen, ayo minta hari ini. Saya ingin bangun Tuhan bisnis perjudian. Soalnya enak cuannya perjudian. Cuan besar. Saya tanya dikabulkan tidak sama Tuhan? Enggak, pasti enggak. Tuhan enggak akan mengingkari perkataannya sendiri, tidak. Tuhan tahu kalau dikabulkan ke anakku dalam bahaya ini. Tuhan, aku ingin membangun dunia dunia hitam. Sediakan cewek-cewek. Nanti uangnya aku persembahkan buat gereja. Memangnya Tuhan miskin gitu. Ngomong gini nih saya enggak, ngomong buat-buat enggak. Loh kejadian peristiwa saudara. Seorang suami yang membangun karena yang investornya orang Jepang, dia suruh bangun, suruh cari dunia malam.
Teman saya ini suruh cari wanita-wanita muda, umur yang belasan. Kalau udah 25, telat katanya kalau 25. Udah mulai tua. 30, lama gak mau. 40, gak dilihat. 50, dihindari. Wanita 50, 55, gak mau. Cantik loh ini, tak umur berapa? 50, gak mau. Belasan. Teman saya yang screening. Lalu bertengkar suami istri. Suami ngomong, Pak, aku diberkati Tuhan seperti ini, nyonyaku marah-marah. Gimana Pak, ini ribut terus gitu loh. Istri yang ngomong, tidak mungkin Pak Yusman diberkati Tuhan dengan cara bangun dunia malam seperti ini. Tidak, aku tidak percaya. Mana-mana Tuhan buat anaknya jatuh. Tidak, wah tengkar terus. Saya bilang, inilah pisah sebentar ya. Kamu sama istriku, kamu sama aku ngomong. Gak ono loh Tuhan itu bangun kamu dunia malam suruh ngumpulin cewek-cewek gini. Enggak. Kamu kan sejarahnya jatuh sama perempuan. Iya, gak mungkin disuruh begini. Enggak Pak, karena aku waktu itu minta aku. Bisnis bangkrut aku minta sama Tuhan. Tuhan kirimkan orang Tuhan untuk aku itu diberkati. Aku butuh income. Orang Jepang ini datang Pak ke aku. Aku dikasih uang suruh bangun ini. Kan dari Tuhan itu Pak. Ini ya karena kebodohan ya. Diterjang terus. Mereka bukan cerai, pisah rumah. Saya ketemu, kenapa kamu tuh pisah rumah? Yang perempuan ngomong, lihat tuh Pak, lihat Bapak ke sana. Tahun kedua sudah gandeng cewek. Karena hasil seleksi, rupanya ada yang nyantol, persis sesuai selera. Jadiin pacar Pak. Tapi aku enggak cerai loh Pak, aku enggak mau cerai. Biar aja pisah-pisah dulu. Gimana saudara? Ya. Nah ini. Makanya kita ini belajar dewasa mengerti firman Tuhan itu wajib hukumnya harus. Kalau enggak dewasa. Saudara mau bingung soal dunia enggak ada selesainya. Tadi tuh lihat cek kerja berapa jam. 8 jam enggak cukup. Ya. Waktu untuk Tuhan habis. Tapi kalau kita kerepotan kita datang sama Tuhan minta. Tapi waktu untuk Tuhan enggak ada. Sorry Tuhan enggak ada. Kalau repot minta sama Tuhan, mana bisa begini. Kita enggak konsekuen. Ya, harus konsekuen. Saudara saya ini ya, ini saya buka-buka rahasia ya. Selama 24 tahun hidup saya ini di dunia asuransi jiwa ya. Saya ini direktur teritori Indonesia Timur. Ada waktu sebetulnya, enggak ada, habis. Tiap minggu luar kota, kalau enggak Kalimantan Timur, Kaltim, Kalsel, pulang tuh udah seminggu itu pulang, Surabaya. Minggu depan Sulawesi, mulai Makassar sampai Manado. Pulang lagi, selesai seminggu. Minggu depan Jawa Tengah, keliling. Selesai, seminggu habis. Minggu keempat, Jawa Timur, Bali Lombok. Habis. Makanya sampai saya itu ngejak, beli dia saya ajak terus istri itu. Ayo ikut aku. Ini kemana ini? Ini perjalanan ke Bali, ikut. Ya. Karena kadang-kadang aku sendiri takut diriku. Godaan itu pasti ada. Ya. Jadi tak ajak. Sementara saya repot di kantor, saya kata, kamu ke mall aja sana, ke mall. Aku di kantor. Terus begitu. Ada waktu sebetulnya kalau ngomong. Tidak ada, sampai kita ngatur gimana ya pulang, tak Surabaya harus FA di rumah. Sampai diatur begitu. Saya paksakan. Lalu terus bacanya kapan Pak? Kalau di hotel nganggur baca. Malam nunggu tamu baca. Saat sempat-sempatnya baca. Karena nuruti yang urusannya life insurance, enggak ada habisnya terus. Kapan saya memperkaya diri? Enggak ada. Saya yang ngatur menyempatkan diri. Kalau enggak miskin rohani. Ya. Nah maka saudara pun hari ini ya sempatkan. Mujizat jangan bingung. Tetap Tuhan sediakan kapan saja. Tapi Tuhan ingin kau bangun imanmu ya. Bangun imanmu. Gitu loh. Jangan jadi Kristen receh gitu ya. Kristen yang benar-benar Kristen. Amin. Tolong pemain musik WL Singer ya.